riset dan publikasi terkait dengan tren. Tren itu artinya update ya tentang isu-isu yang sedang banyak dibahas dalam bidang antropologi agama. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Warek 1 dan juga oleh Ketua IPUM terkait pemateri kita hari ini, yaitu Profesor Dr. Yanuar Pribadi. Saya akan sedikit cerita, mungkin menambahkan sedikit tentang bagaimana perjalanan beliau setelah saya kenal ya. Jadi pertemuan kita sebetulnya tidak di Indonesia tapi di Leiden. Waktu itu saya sedang menjalani masa studi S2 Magister Studi Islam, dan beliau saat itu sedang menjalani program doktor di Leiden, di kampus yang sama. Kita tergantung yang identik karena sama-sama S2 dan S3-nya di Leiden. Yang tidak identik adalah produktivitas menulisnya. Jauh sekali karena beliau ya selain lebih senior gitu ya, senior saya, dan juga tapi dari segi produktivitas luar biasa. Buku beliau tentang Madura, Islam, State and Politics itu diterbitkan oleh Routledge Publishing-nya, jadi oleh penerbit Routledge jadi internasional. Kemudian artikelnya terkait dengan urban Muslim, sekolah STIT kalau kita mungkin ya, sekolah Islam terpadu itu di Banten juga satu tulisannya, dan saya sering mengambil tulisan beliau, artikel itu untuk mengajar di program Pascasarjana maupun S1, terutama teman-teman dari antropologi dan sosiologi hukum Islam dan juga sosial agama. Jadi karena pertama ada tulisan beliau yang dalam bahasa Indonesia, jadi untuk anak S1 cocok lah gitu ya. Kalau S2 kasih bahasa Inggris supaya upgrade sedikit, memperkenalkan itu. Terus beliau setelah selesai menempuh S3, beliau juga mendapatkan visiting fellow ya, jadi fellowship di KITL Leiden, kemudian di SOAS University of London, kemudian juga dapat di University of Edinburgh di Alawid Center ya, of Islamic Studies. Dan sekarang beliau juga membawahi dual degree UI3 dengan UI itu UI3 dengan University of Edinburgh dan juga dengan SOAS. Jadi kalau teman-teman S1 kemudian ingin punya kapasitas bahasa Inggris, bisa coba daftar nih di UII ya. Jadi double degree itu nanti sebagian dilaksanakan perkuliahan di Indonesia, sebagian di Edinburgh, Skotlandia ya. Yang senang Harry Potter harus ke sana. Ya Prof ya, begitu ya. Nah, jadi beliau ini bagi saya salah satu role model dalam hal produktivitas menulis. Walaupun ya cuma selama ini saya masih pada tahap mengagumi, tapi belum bisa produktivitas beliau. Di Indonesia beliau produktif, nulisnya itu luar biasa. Dan yang saya suka dari beliau, pendekatan dia memotivasi saya itu cukup radikal. Dalam artian kadang sedikit membuli ya, tapi saya suka. Karena beberapa ada orang pendekatannya memotivasi dengan hal positif, tapi ada yang benar-benar menjatuhkan kita. Maksudnya kamu tuh belum ada apa-apa, hanya untuk kemudian kita merasa kita tuh bisa bangkit gitu kan. Salah satu dia pendekatannya dua-duanya, tapi saya suka dua-duanya gitu kan. Kadang-kadang kita harus dipecut sedikit gitu loh untuk bisa berani komitmen menulis dan lain-lain gitu. Nah, itu yang saya suka dari beliau. Selain itu juga beliau teman ngobrol, teman senang sama-sama bola dan lain. Dia fans Chelsea ya. Jadi yang membeli Chelsea silahkan nanti pas pertanyaan ya, Chelsea lagi tidak baik-baik saja. Tapi dia biasanya berkalian berdalih dia fansnya Dortmund juga, Roma, kemudian juga yang lain-lain pokoknya, asal bisa skip ya dari pembeli. Enggak, saya ini tidak akan membeli, ini hal positif. Teman-teman sekalian, mari kita dengarkan pemaparan dari beliau. Selama 40 menit beliau akan menceritakan tentang tren riset dalam antropologi agama. Nanti bisa bagi para bapak ibu dosen juga ini akan sangat bermanfaat bagi saya juga, dan teman-teman sekalian juga bisa memotivasi bagaimana perjalanan beliau. Jadi nanti setelah itu kita buka sesi tanya jawab kepada Profesor Yanuar Pribadi. Kami persilahkan dengan segala hormat.
S1 Profesor Abah Abbad Badruzaman atau Badruzaman yang saya hormati. Kemudian dia juga saya hormati Profesor Maimunah selaku Ketua LP2M, kemudian jajaran di LP2M juga, kepada Profesor Kiai Mutahib Nafis, dan terutama jajaran yang lain yang semuanya saya kenal. Tadi malam saya diantar jemput oleh Sekretaris LP2M Pak Didin, dan juga rekan-rekan sekalian semua yang ada di UIN 1 Tulungagung. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas undangannya. Betul tadi ditegaskan oleh Abah bahwa pertama kali saya kesini itu tahun 2017. Walaupun saya bilang ke orang-orang 2018, ternyata saya salah. Nah, Abah itu masih punya koleksi foto, dan yang dibanggakan bukan hanya koleksi foto ini, saya yang ngasih kenang-kenangannya. Oke, saya nyerah deh kalau kayak gitu. Jadi memang itu bukti yang sangat otentik, valid, dan itu penting dalam kajian antropologi. Nah, seperti itu. Maksudnya selain bukti otentik itu penting dalam sejarah, itu dalam antropologi juga penting. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, saya juga senang karena ini merupakan bagian dari program LP2M, coaching riset dan publikasi. Ternyata tadi disebutkan bahwa yang sebelumnya kesini adalah Profesor Ismail Fajri Alatas. Kemudian saya tahu juga Mas Iqbal Haji Daryono, populer sekali di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube sebagai seorang penulis. Ternyata saya menjadi bagian dari program coaching riset dan publikasi tersebut. Sebelum saya masuk ke materi, jadi itu nanti ya agak serius. Jadi sekarang sedikit prolog saja yang lebih santai, karena nanti kalau saya udah serius kadang suka lupa santainya. Nah, jadi yang santainya dulu. Jadi tadi yang dikatakan oleh 3 orang sebelum saya, Pak Wamek 1, kemudian Pak Ketua LP2M, dan sahabat baik saya Mas Hamid ini, ya beberapa sebenarnya berlebihan. Saya sebenarnya juga bukan orang yang terlalu serius, tapi kadang karena saya nggak tahu gitu kan harus ngapain, akhirnya sering nulis saja. Nah, seperti itu. Ternyata menulis itu akhirnya dikasihkan. Jadi ada beberapa hal yang kemudian memang memaksa kita itu untuk bisa memaksa kita untuk bisa produktif karena beberapa hal, seperti itu. Nah, nanti akan saya ceritakan. Jadi selain ada bagian-bagian yang serius tentang materi ini, kita juga akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana hal-hal yang kadang dianggap tidak serius kemudian bisa diseriuskan. Abah itu tadi menjelaskan yang memang saya kira tepat. Ini bukan saya memuji-muji karena beliau tuan rumah, tapi memang seperti itu. Yang saya maksud tepat itu adalah pengemasan dalam penelitian dan penulisan. Abah kan tadi mengilustrasikan dengan film-film Hollywood dan film-film Indonesia, di mana misalnya film-film Hollywood itu ceritanya sederhana tapi pengemasannya, sinematografinya misalnya, screenplay-nya dan lain semacamnya, itu yang membuat karya-karya film Hollywood itu menjadi sangat luar biasa. Sementara di Indonesia bisa punya tema-tema besar, tapi kemudian karena tidak diolah dengan profesional, kemudian akhirnya mungkin hasil tidak terlalu menggembirakan. Nah, sama dengan karya-karya di antropologi dan juga penulisannya. Betul, misalnya karya-karya seperti antropologi yang besar, ada misalnya salah satu sekarang yang cukup populer di Indonesia, itu ditulis oleh penulis dari Jerman, namanya Timo Duile. Itu menulis tentang kuntilanak. Itu serius, kuntilanak. Nah, itu terbit di jurnal internasional. Orang mungkin bertanya, kenapa tulis tentang kuntilanak? Nah, seperti itu. Emang percaya sama kuntilanak?
janda. Ya, spesialis janda, perempuan yang sudah bercerai. Nah, seperti itu. Itu ditulis juga. Ada tulisannya, the stigmatization of janda. Nah, seperti itu. Jadi tema-tema seperti itu yang antropologi bisa menarik. Kalau misalnya bisa diolah dengan baik dan benar. Nah, kita akan lihat. Nah, yang jelas, ya saya juga perlu merespon Pak Warek 1 dan Pak Warek 2M. Dalam melihat antropologi misalnya, kita juga jangan tertipu dengan penampilan. Maksudnya seperti apa? Kita kan bisa melihat Pak Warek 1 dan Pak Warek 2M, kita sama-sama tahu lah, keduanya menggunakan peci. Sementara kami di depan ini tidak. Mungkin tampilan sekilas ini akan menandakan bahwa kami ini tidak soleh gitu kan. Ada program Muslim expression, ekspresi Muslim perkotaan. Nah, dan ekspresi Muslim pedesaan, nah, seperti itu kan. Bagaimana orang membentuk identitas? Nah, mungkin kami wah itu tidak soleh karena tidak pakai peci, sementara yang pakai peci soleh. Itu bisa jadi tampilan terlihat dari luar seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa mengetahui itu benar-benar seperti itu kalau kita belum benar-benar mendalaminya. Misalnya berbicara dari hati ke hati dengan beliau-beliau tersebut, ternyata ada alasan yang lain yang sebenarnya kesolehan itu dipakai untuk menutupi hal yang lain. Tapi saya nggak mau ceritakan apa yang ditutupi itu. Jadi silakan tanyakan kepada beliau berdua. Iya. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu ada istilah looks can be deceiving. Penampilan bisa menipu. Nah, seperti itu, penampilan bisa menipu. Nah, ini di dalam antropologi penting sekali. Penampilan, apa yang terlihat, apa yang memiliki makna, dan apa yang menjadi realitas sesungguhnya. Nah, hal seperti itu penting diceritakan. Nah, sama dengan misalnya ya teman baik saya di sebelah ini gitu kan. Dulu saya ingat misalnya kan, pertama kali ketemu sampai sekarang dalam beberapa hal itu tidak berubah dari segi gaya berbicara, kemudian sikap, karakter dan lain semacamnya. Tapi ada satu hal yang membedakan dari segi penampilan misalnya. Dulu jauh sekali dengan saya penampilan fisiknya itu kan. Kalau berdiri mungkin ya saya mungkin 0 dia jadi 1 seperti itu. Dulu ya 10-15 tahun yang lalu. Tapi sekarang nggak seperti itu juga. Nah, walaupun karakter tidak berubah, tetapi ada hal dari penampilan yang berubah. Nah, seperti itu. Ini kan dalam antropologi bisa menandakan perubahan tersebut. Apakah ia termasuk dengan perubahan yang tadi memiliki makna atau penampilan yang menipu dan lain semacamnya. Tapi ya bisa dipastikan misalnya salah satunya waktu saya pertama kali kenal beliau ini belum menikah. Nah, sekarang sudah menikah. Jadi kan ada istilah kalau di dalam pernikahan lelaki itu ya kalau bahagia ketika menikah penampilan fisiknya berubah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa diartikan seperti itu. Tetapi sekali lagi itu perlu penelitian yang mendalam. Apakah memang benar seperti itu? Nah, sama dengan tadi Pak Warek 1 dan Pak LP2M, apa yang membuat motivasi beliau memakai peci seperti itu. Nah, apakah memang karena ingin menunjukkan kesolehan atau akan ada hal yang lain? Nah, seperti itu. Jadi itu perlu penelitian yang lebih mendalam. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa. Izinkan saya berdiri ya. Saya senang kalau misalnya memberikan materi itu lebih senang berdiri. Baik, nah presentasi ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita akan melihat tren-tren umum di dalam penelitian ilmu sosial. Nanti kita akan masuk ke antropologi agama yang lebih spesifik. Jadi sebelum masuk ke antropologi agama yang lebih spesifik, kita akan melihat penelitian sosial. Karena tadi Abah bilang tidak ada yang spesifik di sini tentang jurusan atau prodi antropologi. Yang ada mungkin sosiologi agama. Oh ya, saya juga lupa memperkenalkan tadi itu ada dosen muda di sini yang ini terkait juga ini terkait masalah identitas. Nah, beliau itu baru minggu lalu ada di Serang di Banten, tempat saya tinggal. Ketika melakukan penelitian beliau
kemudian menghubungi saya bertanya tinggal di mana, oh di sini. Saya pikir aneh juga gitu, ngapain penelitian di Serang tapi tinggalnya di kota kecamatan yang agak jauh, seperti itu. Ternyata setelah memperkenalkan diri, ya beliau ini orangnya secara etis Banjar, tapi kemudian lahir besar di Jambi, kemudian pindah ke Serang, kemudian punya istri orang Blitar, pesantren di Jawa Timur, kemudian jadi dosen Tulung Agung. Ini multiple identities, nah seperti itu. Nah, masalah identitas ini juga penting di dalam penelitian. Teman baik saya ini juga sama, tadi kalau cerita ternyata SD-nya di Medan, kemudian SMP-nya di Tasikmalaya, dan lain semacamnya. Kemudian problemnya adalah ijazahnya hilang. Itu kan bingung harus nyari ke tempat asal. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, masalah identitas tadi Pak Ketua LP2 juga bertanya, saya orang mana Sunda atau gimana? Nah, saya juga sama punya multiple identities. Secara keturunan genealogi saya itu Sunda, tapi kemudian lahir besar di Bekasi yang Betawi. Kemudian ya bekerja di Banten, di Depok, tapi penelitian saya Madura. Jadi di dalam antropologi masalah identitas itu menjadi sesuatu yang kompleks. Tidak bisa serta-merta kemudian disematkan sesuatu yang tunggal di dalamnya. Nah ini penting untuk kita lihat. Nah makanya di bagian 1 kita akan melihat misalnya peluang studi antar disiplin, kajian tentang agama. Karena kajian kita adalah antropologi agama dan juga karena PTKI itu fokus kepada bidang ilmu keagamaan. Nah makanya kemudian kajian tentang agama itu menjadi penting. Nah oke, izinkan saya berdiri. Kita lihat misalnya peluang studi disiplin kajian antar agama. Peluang studi antar disiplin. Jadi Ibu Bapak sekalian dan adik-adik mahasiswa, kita di PTKI itu terbiasa dengan studi yang tidak multidisiplin. Misalnya ilmu hadis, fokus kepada hadis. Kemudian ilmu Al-Quran dan tafsir, fokus kepada Al-Quran dan tafsir saja. Lalu di dakwah misalnya ada komunikasi penyiaran Islam. Di tarbiyah apalagi lebih spesifik, misalnya pendidikan agama Islam, ada bahasa Inggris dan semacamnya. Nah, yang mungkin bisa dilakukan, bukan bisa dilakukan, yang mungkin bisa lebih spesifik itu ketika kita bicara kalau di PTKI itu ada fakultas ilmu sosial dan humaniora misalnya, di mana di dalamnya memang ada banyak kajian yang bisa dimungkinkan terciptanya keantardisiplinan. Kalau sosiologi hanya fokus kepada sosiologi, antropologi fokus kepada antropologi, sebenarnya di PTKI itu ada 1-2 prodi yang bisa dikatakan multidisiplin, interdisiplin. Misalnya kalau pernah dengar PMI, pengembangan masyarakat Islam. Nah kebetulan di UIN Banten saya dosen di pengembangan masyarakat Islam. Nah kebetulan ketua prodi pertamanya waktu itu di PMI UIN Banten adalah saya, itu baru dari tahun 2014. Nah, kemudian kami melihat apa sih yang dipelajari di PMI di UIN Jakarta, kemudian UIN Jogja dan UIN besar lainnya seperti itu. Ternyata di PMI itu ada kajian sosiologi, ada kajian antropologinya, ada kajian ilmu politik dan lain semacamnya, sehingga kemudian bisa dikatakan PTKI itu sebenarnya punya kajian interdisiplin itu, yang salah satunya ada di prodi pengembangan masyarakat Islam. Nah, tapi tidak lantas berarti kemudian kajian antar disiplin ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang PMI, baik dosen maupun mahasiswanya. Kalau kita bicara tentang PTKI, ternyata diusulkan pun bisa. Misalnya dikembangkan di UIN Jogja, itu kan ada di prodi ilmu hadis. Kemudian mereka punya program living hadis. Jadi melihat bagaimana hadis-hadis itu di masyarakat. Nah, kalau ilmu hadis itu mungkin nggak peduli apa yang terjadi di masyarakat, fokusnya pada sanad dan semacamnya, pada teks. Nah, tapi kalau bicara tentang living hadis, itu berarti berbicara juga tentang apa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini memerlukan ilmu sosial. Nah, ini yang kita bahas. Nah, saya nggak tahu ini mahasiswa yang di sini kebanyakan dari mana.
tetapi lebih banyak fokus kepada satu disiplin, monodisiplin. Nah ini akan berusaha kita bongkar bahwa akan kita rekonstruksi lah bahwa akan lebih baik jika kajian di PTKI itu juga melibatkan antar disiplin sehingga bisa lebih kaya. Dan kekayaan itu akan menjadikan seperti yang Abah sampaikan bahwa walaupun temanya mungkin sederhana, tetapi kalau dikemas dengan baik melalui pendekatan antar disiplin itu akan melahirkan sesuatu yang bisa lebih bernilai dalam hal publikasinya. Seperti itu. Nah, akan kita lihat misalnya kenapa peluang studi antar disiplin kajian tentang agama di Indonesia itu kuat. Faktor pertama, kekuatan agama di negara-negara sekuler telah menghadirkan tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia itu kan bukan negara sekuler murni, tapi juga bukan negara keagamaan murni. Dalam artian bukan negara keagamaan murni, dia bukan negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya adalah Muslim. Tapi juga bukan negara sekuler murni. Karena apa? Karena negara masih mengatur urusan keagamaan. Ya salah satunya Kementerian Agama. Kalau negara sekuler murni itu tidak ada Kementerian Agama. Ngapain ngurusin penentuan satu Syawal? Ngapain ngurusin penentuan satu Ramadan dan lain sebagainya? Tapi ternyata negara hadir. Nah, seperti itu. Nah, oke. Jadi artinya yang terjadi di belahan dunia manapun, di negara-negara sekuler di mana agama masih dianggap penting, nah, kemudian agama tersebut ternyata menghadirkan tantangan. Ketika kita bicara tantangan di sini itu macam-macam konotasinya, bisa positif, bisa negatif, bisa segala macam. Yang negatif misalnya ternyata ada kelompok-kelompok tertentu di negara-negara yang menganggap agama itu masih penting, ternyata agama itu menghasilkan asap. Saya tidak bicara agama itu hanya Islam, tapi agama secara umum. Ingat kasus-kasus pada waktu pandemi COVID-19 misalnya. Jangan hanya berpikir bahwa yang ngeyel tetap melaksanakan kegiatan keagamaan pada waktu pandemi itu hanya Islam. Enggak juga. Ternyata di banyak negara, terutama di Amerika Selatan misalnya, pendeta-pendeta, gereja-gereja juga tetap memaksa untuk bisa tetap membuka gereja ketika negara melockdown masyarakatnya untuk tidak beribadah di tempat umum. Nah, ini kan ternyata membuat suatu tantangan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa di masyarakat, di dunia yang dianggap semakin sekuler, semakin modern, ternyata agama masih dianggap sebagai sesuatu yang penting? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini membuat peluang studi antar disiplin dalam kajian agama itu menjadi penting. Kita akan lihat bagaimana antropologi, sosiologi, ilmu politik, komunikasi, psikologi itu saling berjalinan satu sama lain. Nah, faktor kedua, keragaman etnis dan kelas serta status sosial di Indonesia adalah kunci. Kita lihat sebagai negara yang sangat multi etnis, multi kelas, multi status sosial, ini juga membuat peluang kajian antar disiplin itu menjadi sangat terbuka. Kita bukan negara yang relatif masyarakatnya itu homogen, seperti Norwegia, seperti Denmark, seperti Swedia, di mana masyarakatnya sebagian besar, bahkan mungkin hampir seluruhnya adalah masyarakat kelas menengah. Menjumpai kemiskinan di negara-negara Eropa Utara itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami, sulitnya bukan main. Karena standar miskin di sana jauh sekali dengan standar miskin di Indonesia. Standar miskin di sana orang akan bilang, saya nggak bisa liburan ke luar negeri. Seperti itu, standarnya seperti itu. Tapi makan cukup semua, pakaian cukup semua. Nah seperti itu. Bahkan orang Norwegia, saya pernah ketemu waktu itu kan, kami sama-sama ada di konferensi di Swedia. Orang Norwegia agak sombong sedikit. Norwegia itu negara termahal di dunia. Saya bilang apa buktinya? Kami ini dari Norwegia main ke Stockholm, ibu kota Swedia, itu cuma untuk nyari bir. Karena harga bir di sini murah. Sombong. Orang Swedia bilang, sama kami juga. Kami lebih kaya dibanding Denmark. Kami cari tisu toilet itu ke Denmark, karena di sana lebih murah. Seperti itu. Seperti itulah. Nah intinya apa? Mencari kesulitan, mencari orang miskin itu sulit. Karena standar miskinnya seperti itu. Jadi mencari yang murah itu pergi ke negara lain. Bayangkan. Nah Indonesia, saya nggak tahu di sini logo itu termasuk
standar makanan kelas menengah, kelas atas atau seperti apa? Seperti itu. Nah, itu bisa didefinisikan. Nah, artinya kan ada suatu standar yang digunakan untuk menentukan misalnya ya secara informal ya, level kelas status sosial itu seperti apa, dilihat dari makanannya. Kalau di Indonesia misalnya dipercayai salah satu standar kelas menengah itu kalau sudah punya tabungan, kalau sudah bisa liburan, ya minimal sekali setahun, nggak harus keluar negeri tapi bisa liburan, punya tabungan dan bisa liburan. Nah kalau ya Cirebon sama-sama. Nah kalau adik-adik mahasiswa masih belum punya tabungan, belum bisa liburan, masih bergantung kepada orang tua, walaupun nanti ketika lulus sudah punya syarat sebagai kelas menengah, tapi saat ini belum, karena belum lulus. Karena salah satu standar kelas menengah di Indonesia juga dilihat dari pendidikan. Jadi kalau sudah punya pendidikan tinggi minimal S1, sebenarnya sudah masuk kategori kelas menengah. Tapi kalau ternyata penghasilannya masih di bawah kelas menengah, ada hitungannya kelas menengah penghasilan berapa, yaitu disebut kelas menengah semu. Nah, seperti itu. Jadi yang sudah bergelar profesor sama Mas Anggreni itu tentu saja walaupun sama-sama kelas menengah, sama-sama sudah S3, tapi ada yang disebut kelas menengah asli, ada yang disebut kelas menengah semu. Nah, terlihat dari penghasilan. Nah, seperti itu. Ya bukan meledek di faktanya. Nah, kemudian faktor ketiga, kita lihat ada agama, budaya, dan politik di Indonesia. Hidup berdampingan, berkembang, berjalin, dan berjuang dalam hubungan yang kompleks, pragmatis, dan saling menguntungkan. Nah, buku saya tadi yang diceritakan oleh Mas Yahdi yang terbit di Inggris itu bercerita tentang Islam State and Society, Islam negara dan masyarakat. Nah, ketiganya itu terlihat saling berjalinan satu sama lain. Kalau di negara sekuler yang benar sekuler, Christianity, State and Society mungkin tidak sekompleks, serumit apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia sering dianggap oleh ilmuwan sosial sebagai laboratorium yang paling lengkap. Ya, laboratorium sosial ada di masyarakat, bukan di lab di ruangan di mana ada mikroskop, ada teleskop dan lain semacamnya. Nah, laboratorium ilmu sosial itu ada di masyarakat, di lapangan. Dan dianggap lengkap. Kenapa? Karena ada banyak hal di sana, ada keragaman etnis, agama, budaya, negara masuk di dalamnya. Bagaimana misalnya negara itu dalam sudut pandang orang Eropa untuk ukuran Indonesia itu dianggap terlalu campur tangan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu saya nggak tahu di Gunung Agung ada atau tidak. Tapi di Serang pada tempat saya tinggal itu ada perda syariah yang tiap bulan Ramadan restoran rumah makan itu nggak boleh buka. Kalau buka dia akan dirazia oleh Satpol PP. Seperti itu. Karena melanggar. Seperti itu. Saya nggak yakin di Gunung Agung ada. Bisa cerita ya. Saya di Serang. Anggota FPI seperti itu. Kemudian ada lagi perda yang lain, perda syariah di Kota Serang. Setiap anak SD usia 6 sampai 12 tahun itu wajib ikut sekolah dunia, sekolah agama. Saya nggak tahu di Gunung Agung seperti itu atau tidak. Tapi di Serang ada seperti itu. Nah, seperti itu. Wajib. Terus gimana kalau melaksanakan ketika masuk SMP itu ditanya ijazahnya, ijazah sekolah dunia. Nah, seperti itu. Ini menandakan ada identitas Islam yang kuat. Nah, ini juga bisa membuat orang melakukan penelitian. Kenapa bisa terjadi? Kita lihat misal Serang seperti itu. Tapi beralih sedikit ke Tangerang, nggak seperti itu. Tangerang nggak sekali. Nah, anak saya kecil waktu itu misalnya waktu masih SD. Bulan puasa, ya kami berpikir kami orang tuanya kan udah biasa saja melihat orang makan di bulan puasa. Nah, saya bawa gitu kan ke mall, ya, kok restoran buka semua, seperti itu namanya kecil tergoda, si bawa makanan, jadi pengen buka seperti itu kan. Kalau di Serang katanya, nah ya kalau di Serang pergi ke mall bulan puasa itu kan ada restoran buka, kenapa di sini buka? Nah, saya jelaskan gitu-gitu. Padahal dekat sekali antara kota Tangerang dengan kota Serang, tapi ada perbedaan. Kenapa bisa terjadi? Ya, ada masalah identitas di dalamnya. Kemarin saya cerita sama Mas Rifki tentang kondisi tersebut. Bahwa salah satu faktornya adalah kota Serang itu dipengaruhi oleh Islam Kesultanan. Karena Banten pernah punya kesultanan besar yang karakternya itu sangat ortodoks, sangat konservatif. Nah, seperti itu. Sementara Tangerang tidak punya kesultanan, sehingga lebih rileks dalam kehidupan keagamaan dan hal-hal lainnya. Misalnya bagaimana organisasi seperti FPI kalau membela Islam, walaupun Islam
masih di Jakarta, tapi kebanyakan itu pendukung-pendukungnya ada dari Bali. Seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, jadi itu salah satu hal yang bisa membuat Indonesia itu menjadi ladang dan laboratorium yang tepat untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial, budaya, politik, agama di masyarakat. Oke, yang keempat, tumbuhnya ruang publik yang membuat unsur-unsur keagamaan bisa lebih disuarakan. Hasilnya adalah tantangan untuk otoritarianisme, fragmentasi otoritas agama dan politik, dan semakin terbukanya diskusi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kebaikan bersama atau public good dalam agama. Public good, kita melihat kebaikan. Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, kita tahu di Indonesia filantropi itu tidak hanya kemudian menjadi salah satu upaya untuk mempraktikkan kesalehan, tapi filantropi juga menjadi bagian gaya hidup. Pernah dengar istilah crowdfunding? Seperti itu, bagaimana kemudian misalnya ada pengumpulan donasi untuk beragam kegiatan. Bahkan yang luar biasa sekarang artis-artis juga ikut membuka donasi. Nah, misalnya saya nggak lupa ya, tapi misalnya artis yang sempat ada masalah kemudian buka donasi. Nah, seperti itu. Nah, ini bagian dari crowdfunding. Nah, public good. Idealnya, ya public good ini untuk mewujudkan bagaimana masyarakat itu satu sama lain saling memiliki kepedulian, sehingga ketika ada seseorang yang menderita kemalangan, ia bisa dibantu oleh orang lain melalui sistem filantropi yang berkembang di masyarakat. Nah, seperti itu. Ini juga menjadi salah satu kunci bagaimana hal tersebut menjadi peluang untuk dikaji lebih mendalam. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi saya kembali ke awal bahwa studi antar disiplin ini tidak hanya bisa diterapkan di prodi TNI misalnya, tapi di tarbiyah juga sama. Di tarbiyah bisa ada bisa di studi bisa dan lain semacamnya. Di FEB juga bisa. Seperti itu. Jadi ya mungkin di sini dalam hal ini kan misalnya saya yakin Abah ini visioner, jadi bisa nanti sebagai wali satu misalnya ikut menentukan bagaimana prodi-prodi itu didorong untuk terbuka terhadap kajian antar disiplin. Bagaimana itu bisa diterapkan di masing-masing prodi. Nah, kalau di tempat saya yang lain di Depok, bukan yang di Banten, studi Islam itu sudah jelas antar disiplin. Nah, jadi kami di sana sudah tidak lagi meributkan apakah antar disiplin itu perlu di dalam penelitian studi Islam atau tidak, itu sudah tidak masuk ke sana lagi. Justru pertanyaan adalah sampai sejauh mana antar disiplin ini benar-benar digunakan oleh mahasiswa, sehingga nanti akan ada pertanyaan. Kenapa misalnya studi Anda ini hanya fokus kepada ilmu hadis tanpa kemudian berusaha melihat pendekatan ilmu sosialnya? Itu pertanyaan sampai sejauh itu. Kalau di banyak UIN termasuk di Banten juga masih seperti itu, masih belum banyak. Tapi karena kebetulan waktu itu Kapolri pertama PMI di UIN Banten adalah saya, kemudian saya mewariskan legacy, ya warisan kepada Kapolri sesudah saya, bahwa ini harus menjadi ciri dari PMI, kajian antar disiplin. Seperti itu. Oke, kita lihat masih peluang studi antar disiplin. Yang juga luar biasa adalah keikutsertaan umat beragama dalam kampanye demokrasi yang mendedikasikan diri mereka untuk merumuskan argumen keagamaan untuk mendukung pluralisme demokrasi, hak-hak perempuan dan masyarakat sipil. Nah, Indonesia terutama pasca 1998 sering dianggap sebagai laboratorium pluralisme, demokrasi dan juga masyarakat madani yang paling utama di dunia Muslim. Kalau kita bicara tentang masyarakat Eropa yang sekuler, mungkin Indonesia tertinggal. Tapi ketika dibandingkan dengan Pakistan, dibandingkan dengan Mesir, dibandingkan dengan Libya, Iran dan lain semacamnya, Indonesia unggul pada masa awal reformasi. Ya salah satunya misalnya pada masa pemerintahan Presiden Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Indonesia sangat memperhatikan hal tersebut. Bahkan dalam indeks demokrasi Indonesia itu rankingnya bagus. Nah, saya lupa kalau catatan statistik saya agak lupa, malu orang ilmu sosial biasanya terlalu spesifik sama orang statistik. Tapi itu saya catat juga. Saya lupa indeksnya berapa, tapi masih bagus. Kemudian dipertahankan pada masa Presiden
Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, tapi kemudian pada masa Presiden Jokowi menurun indeks demokrasi, pluralisme dan lain semacamnya. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah Indonesia menjadi berubah dari yang plural menjadi konservatif misalnya? Itu sudah diteliti oleh kelompok peneliti yang dipimpin oleh antropolog agama Belanda Martin van Brouwesen, di mana di dalamnya ada tulisan-tulisan dari para sarjana Indonesia. Ada Muhammad Iwan misalnya dari UIN Jogja, ada Muhammad Wildan dari UIN Jogja, ada Ahmad Najib Buhari dari LIPI, sekarang jadi BRIN namanya. Nah, dalam salah satu esesnya di buku tersebut dikatakan bahwa Indonesia itu mengalami conservative turn. Indonesia itu berubah menjadi konservatif. Nah, seperti itu. Itu buku tahun 2013. Nah, kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan, karena ini dirancang, tidak ada yang kebetulan di dalam studi. Kami di UI3 itu sedang membuat kajian tentang urban Muslim expression in Southeast Asia, ekspresi Muslim perkotaan di Asia Tenggara. Jadi melibatkan 2 peneliti asing dari Malaysia dan peneliti-peneliti Indonesia. Selain kami di UI3, ada salah satu dosen UIN Tulung Agung yang kami ajak juga. Nah, di depan ini. Tapi ini, ya, rahasia. Ini sebenarnya harus dibuka. Yang bersangkutan belum stop ya Pak. Jadi biar nanti jadi pendorong apa supaya punya publikasi harus didorong Pak. Karena belum stop itu. Karena sudah deadline-nya kemarin 30 April. Nah, seperti itu harus didorong. Jadi kami ini sedang berupaya mengubah yang tadi disebut konservatif itu, nah, menjadi ke bentuk social religious struggles. Bahwa apa yang dikatakan konservatif tahun 2013 oleh Martin van Brouwesen dan kawan-kawan, oleh kami dan kawan-kawan, nah, seperti itu kebetulan ketua peneliti adalah saya sendiri dan co-editor itu adalah seorang dosen dari Malaysia, namanya Chinese, bagi orang Cina, He Weiwei, tapi hobinya nulis tentang Muslim Tionghoa di Indonesia. Nah, salah satu bukunya yang paling populer adalah tentang Ustadz Felix Xiao. Seperti itu. Jadi dia ahli tentang Indonesia dan Malaysia. Nah, kami yang melihat bahwa dulu 10 tahun yang lalu mungkin Indonesia sudah masuk tren konservatif. Tapi kami sekarang kemudian sedang membangun argumen bahwa yang dilakukan sekarang itu bukan melulu tentang konservatisme, tapi berubah menjadi semacam ide besarnya social religious struggles, perjuangan sosial keagamaan. Bagaimana masyarakat Muslim itu ingin mengungkapkan identitasnya, bukan hanya karena mereka konservatif, walaupun unsur konservatif masih ada, tetapi mereka ingin mengungkapkan identitas dan agensinya. Identitas artinya menekankan identitas mereka dan agensi. Di sini mereka ingin berusaha menentukan nasibnya sendiri. Bahwa Muslim, ketika kami misalnya menggunakan cadar, itu bukan melulu karena kami konservatif, tapi ya kami seperti inilah. Tidak lantas kami yang menggunakan cadar kemudian, ya tidak lantas kemudian menggunakan cadar adalah teroris. Tapi kami misalnya menggunakan cadar, kami juga senang dengan K-pop. Kami senang tteokbokki misalnya, kami senang makan ramen, nggak takut, nggak hanya makan lodo misalnya. Seperti itu dan hal-hal lainnya. Nah, saya nggak tahu nanti karena belum baca tulisan belum selesai apa yang terjadi dengan para fans K-pop misalnya, yang Muslim, yang bercadar. Apakah fans K-pop itu yang bercadar memang memiliki pandangan bahwa sesuatu yang bukan berasal dari dunia Islam itu haram? Ternyata tidak. Ternyata banyak juga yang menganggap bahwa no. Cadar-cadar, K-pop, dua-duanya bisa berjalan beriringan. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi saya belum baca benar-benar tulisannya karena belum di-stop. Nah, seperti itu. Nah, ya, benar-benar harus didorong, Pak. Ya, nah seperti itu. Jadi itu yang sedang kami lakukan. Bahwa balik ke sini, ternyata demokrasi itu ada di negara Muslim. Walaupun misal bentuknya tidak seperti demokrasi di Amerika Serikat, tidak seperti demokrasi di Belanda. Kalau demokrasi di Belanda, karena kebetulan tadi disebutkan S2 S3 saya di Belanda.
Itu liberalnya seperti itu. Dan Indonesia liberal dan demokrasi dalam bentuk yang lain. Dalam hal yang tadi, ekspresi keagamaan, advokasi, agensi, social religious struggles itu bagian dari bagaimana demokrasi itu dimaknai oleh Muslim di Indonesia. Dan itu terjadi. Nah, makanya kami menganggap bahwa yang seperti itu bukan berarti Indonesia itu Muslimnya konservatif, tetapi ada hal-hal lain yang bisa ditonjolkan seperti itu. Dengan kata lain, kami ingin melihat bahwa kita ini juga menghargai apa yang terjadi di Indonesia, baik itu secara real maupun secara dunia akademik. Sehingga kami berkeinginan bahwa ini loh argumen kami. Kami melihat kacamata Indonesia, iya objektif juga, tapi kami melihat itu juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, itu sudah kami lakukan. Dan alhamdulillahnya ada sebuah jurnal di Inggris, di SOAS di London, nama jurnal Indonesia in the Malay World. Nah, itu jurnal, kalau Pak Ketua PDIP sudah tahu lah, itu jurnal Q berapa, seperti itu. Skopusnya sudah pasti. Tapi yang bukan itu jurnal legendaris, dan itu sudah mau menerima untuk menerbitkan sekitar berarti berapa kali ada 6 tulisan, 7 dengan introduction, jadi ada 7 tulisan. Nah, itu diharapkan akan menjadi sumbangsi baru dalam pemikiran tentang bagaimana Islam di Indonesia, Muslim di Indonesia itu berupaya mendefinisikan kembali makna identitas besar. Nah, bagaimana kami kemudian mengkaji ini? Tentu saja tidak cukup jika hanya menggunakan misalnya satu metodologi saja, satu pendekatan saja. Misalnya hanya dari bidang ilmu hadis, dari ilmu Al-Quran, dari syariah, seluruh ini tidak cukup. Tentu saja diperlukan antar disiplin. Makanya ini sebenarnya menjadi penting. Nah, oke. Kedua, di daerah-daerah banyak terdapat aliansi dan kompetisi atas interpretasi simbol-simbol agama dan budaya dan kontrol lembaga-lembaga negara dan publik. Nah, di sini aliansi dan juga kompetisi. Jadi ada persaingan, tapi juga ada keterjalinan. Nah, seperti itu. Kemarin saya bicara minggu lalu sama Pak Refki ini, dosen di mana? Sosiologi agama ya. Nah, seperti itu. Bagaimana di saya ambil contoh di Banten. Nah, ada kompetisi, ada juga aliansi. Misalnya bagaimana ada daerah-daerah di perkotaan yang satu misalnya di perumahan kelas menengah itu didominasi oleh Islam perkotaan. Lalu di daerah pinggiran itu didominasi oleh Islam tradisional. Di tengah-tengah ini ada daerah abu-abu. Nah, daerah abu-abu ini menjadi tempat pertempuran bagi ustadz-ustadz tertentu, kiai-kiai tertentu untuk memperoleh pengaruh di sana. Nah, itu ada. Saya kira di Tulung Agung juga ada. Untuk kasus penelitian saya di Madura itu jelas terjadi. Di Madura yang katanya identik Islam itu sama dengan NU sama dengan Islam. Makanya pernah ada anekdot dari orang Madura. Madura misalnya ketemu sama Gus Dur waktu itu, terus alhamdulillah di Madura itu 99% Islam, cuma 1% yang Muhammadiyah. Artinya apa? Muhammadiyah nggak dalam Islam. Nah, seperti itu. Itu dulu anekdotnya. Nah, seperti itu kan. Tapi ternyata nggak gitu juga. Yang penelitian di lapangan, ternyata yang dimaksud dengan 99% NU itu juga sangat beragam. Ada yang tradisionalis, ada yang konservatif, ada yang ortodoks, ada juga yang sebenarnya lebih rileks, ada semacam. Ini mirip dengan apa yang saya temukan di Banten. Seperti itu. Oke, hubungan antara agama, politik dan aspek-aspek sosial budaya lainnya sangat rumit ketika mereka ditransformasikan menjadi simbol, wacana dan praktik publik. Kelompok-kelompok elit agama dan individu menimbulkan tantangan bagi otoritas negara dalam pencarian tatanan sosial. Nah, ini bagaimana ada beragam ormas di masyarakat, organisasi massa di masyarakat. Kita ribut kemarin misalnya di waktu bulan Ramadan, ada jamaah tarekat di Sumatera Barat yang lebih dulu lebaran, kemudian di Jogja juga sama. Nah, seperti itu. Kelompok-kelompok garis keras kemudian akan bilang bahwa ini tidak betul, harus ada kesatuan, harus ada yang menentukan mana yang boleh, mana yang tidak dalam menentukan satu Syawal misalnya. Tapi kelompok-kelompok yang lebih terbuka mengatakan
temuan dari beragam perbedaan tersebut. Saya minum dulu sebentar. Ini saya mau melihat Chelsean saya. Ya, oke. Kemudian munculnya paradoks. Nah, ada dua paradoks di sini. Paradoks itu perbedaan yang sangat mendasar antara satu dan dua hal. Rendahnya kualitas demokrasi dalam aspek-aspek seperti kelangkaan masyarakat sipil yang otonom dan kuat, frekuensi kekerasan etnis dan agama, dan prevalensi populisme, klientelisme, dan korupsi itu pertama. Tapi di sisi lain, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil menciptakan pemerintahan yang baik di masa-masa Orde Baru dalam mewujudkan mantra membawa pemerintahan lebih dekat kepada rakyat dalam arti politik, pemilu, dan desentralisasi, dan dalam penguatan identitas lokal. Jadi dalam beberapa hal, misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, populisme itu terjadi. Tapi di sisi lain, misalnya Indonesia juga memperlihatkan bahwa ia negara demokrasi elektoral yang konsisten. Dalam artian beda dengan misalnya pada masa Orde Lama, hanya ada satu pemilu 1955, tidak ada lagi. Lalu pada masa Orde Baru itu sempat terjadi perbedaan pemilu. Misalnya pemilu pertama itu tahun 1971, tapi kemudian pemilu kedua itu tahun 1977, ada beda 6 tahun. Tapi kemudian pemilu ketiga dibuat jadi 5 tahun sekali, 77 tambah 5, kemudian 82, 87, dan seterusnya. Sekarang sudah rutin 5 tahun sekali. Tapi ketika masa Orde Baru beralih ke reformasi, pemilu terakhir itu tahun 97. Harusnya kan 95 tambah 5, 2022. Tetapi karena mendesak, waktu itu dibikin pemilu tahun 1999. Sekarang sudah teratur lagi. Nah, artinya apa? Setidaknya Indonesia dalam hal iman serendah-rendahnya, Indonesia itu masuk kategori demokrasi elektoral. Sudah rutin menyelenggarakan pemilu. Dan pemilu di Indonesia itu bisa dikatakan berjalan dengan tertib. Kalau misalnya tahun 2014, 2019 itu ramai di medsos, istilah cebong, kampret, kemudian ganti jadi kadrun dan lain semacamnya, itu kita lihat ternyata di 2024 itu relatif sepi. Nah, walaupun ahli-ahli politik mengatakan bahwa sepinya 2024 itu bukan karena tidak ada perdebatan di masyarakat, tetapi karena misalnya semua hal sudah diatur untuk membuat lebih dramatis ini dipelangkan sama saya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kita nggak tahu, itu bukan fokus kita, karena fokus kita pada segi agama. Pertanyaannya, jika itu sudah diselesaikan di tingkat pusat, lalu seperti apa misalnya konstelasi politik muslim yang terjadi misalnya dalam hal kekuatan ormas, itu juga masih bisa menarik untuk dikaji di dalam studi analisis tersebut. Nah, apakah misalnya NU yang lama terpinggirkan kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini menguat, apakah kembali akan menguat, atau ada ormas lain yang bisa mendesak? Nah, seperti itu. Tapi itu hal yang lain, itu lebih ke politik, walaupun kajian saya juga tentang politik muslim. Tapi akan lebih menarik kalau kita tidak hanya bicara tentang politik, tetapi hal-hal yang lain. Oke, next. Nah, kita lihat ini dua hal. Nah, Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik mahasiswa, kita akan lihat tabel kiri dan tabel kanan. Ruang studi antar disiplin, yang kiri yang klasik, yang kanan relatif baru atau jarang dikaji. Terus mungkin ada dari mahasiswa, Pak, jangankan yang di sebelah kanan, yang kiri saja kami belum tahu. Nah, seperti itu. Ya nggak apa-apa, dimulai dari yang kiri. Klasik. Di dalam studi, klasik tidak berarti kemudian kuno, ditinggalkan dan tidak dilakukan lagi. Nah, itu tentang persis kata Abah tadi. Bagaimana yang klasik, walaupun klasik, lama, jadul, old, apalagi istilahnya. Nah, tapi saya akan nunjuk Abah ya. Nah, seperti itu. Maksudnya menurut Abah bukan nunjuk Abah. Nah, bagaimana yang klasik seperti itu kemudian bisa dipoles kalau metodologinya, rumusan masalahnya, pendekatannya, kemudian temuan-temuannya, kemudian pisau analisisnya canggih, itu akan menghasilkan hasil yang canggih pula. Kita lihat misalnya di kiri,
saya memaknai mengapa Panjang Mulut masih hidup di masyarakat modern, masyarakat kontemporer, kemudian apa maknanya, kemudian bagaimana dia dikomodifikasikan, itu bisa menarik. Contohnya, dalam tradisi yang lain, tahlilan misalnya. Saya ingat waktu saya kecil, tahlilan itu berarti misalnya yang mengundang itu menyediakan makanan sudah jadi, ya nasi, lauk, dan lain semacamnya, dimakan di rumah tersebut. Tapi kemudian berkembang, yang punya rumah nggak mau repot cuci piring dan lain semacamnya, tetap makanan tapi kemudian pakai apa? Pakai besek, kemudian pakai kardus. Oke. Tapi ternyata itu dianggap repot juga karena harus masak. Mentahan, misalnya mie instan, sampai beras dan lain semacamnya. Ternyata itu masih dianggap repot karena harus beli. Sekarang amplop. Iya bisa jadi 5 tahun ke depan pakai kiris gitu kan. Seperti itu. Ini apa? Ini kan range of passage masih ada. Itu perlu diteliti transformasi. Nah, sampai mana sejauh mana loh? Benar loh. Panain. Kalau di Inggris, terakhir kami di Inggris tahun lalu, itu pengamen pinggir jalan itu nggak mau dikasih duit koin, ditempel, selalu dicari pada kiris. Alatnya kita tinggal tempel saja di sini, handphone kita. Kita tentukan misalnya mau ngasih berapa, tempel, udah masuk koin ini. Kayak etol, betul. Tapi pakai handphone, bukan pakai kartu. Iya, pakai barcode, nah seperti itu. Saya yakin nanti yang seperti itu ahli pun bisa terjadi. Nah, seperti itu. Kita jangan underestimate sama perubahan sosial di era teknologi. Itu bisa terjadi. Nah, seperti itu. Bagaimana ada makna? Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan generasi sekarang yang nggak pernah merasakan misalnya tadi makan di tahlilan. Kemudian ketika misalnya ada anak menganggap ini sesuatu yang aneh. Nah, itu kan bisa menjadi pertanyaan. Bisa bagaimana persepsi generasi muda terhadap misalnya kondisi tahlilan seperti itu, apa yang bisa dimaknai. Mungkin karena Gen Z akan menganggap Gen Z, Gen Alpha atau Gen Beta nanti sudah akan melihat bahwa ini ngapain seorang orang tua kok masih seperti ini gitu kan. Orang meninggal kok masih ada makanan gitu kan. Harusnya sedih gitu kan. Terus yang mungkin dibuat dramatisasi, sedihnya itu bisa dijadikan sebagai konten. Seperti ada. Loh, iya. Nah, tugas kita sebagai peneliti melihat itu loh, kenapa bisa terjadi transformasi dan perubahan-perubahan. Nah, seperti itu. Jadi yang klasik ini masih bisa. Nah, yang kanan misalnya, antropologi, kajian kebencanaan dan sudut pandang agama. Antropologi perkotaan, kemudian digitalisasi warisan budaya. Kajian keagamaan dan sudut pandang agama. Kita melihat bagaimana misalnya kebencanaan. Di Jepang, orang menganggap bencana itu ya sesuatu yang lumrah, terutama gempa bumi, tsunami, karena itu mungkin terjadi. Mereka sudah lama sudah mengaitkan itu dengan agama. Tetapi di Indonesia, sampai tahun 2004 misalnya, tsunami di Aceh itu dianggap karena orang Aceh yang berhak mendapat azab. Makanya ada tsunami. Bayangkan, Aceh yang disebut seram di Mekah itu mendapat azab. Apalagi Jakarta. Saya nggak tahu kalau dulu aku pasti salah. Apalagi Jakarta. Tapi nggak pernah tsunami di Jakarta. Coba gimana? Rasio kita menjelaskan itu. Rasio kita menjelaskan bahwa Aceh yang dianggap provinsi paling sore di Indonesia itu mendapat tsunami karena azab. Sementara Jakarta yang the city of Indonesia, kota pendosa Indonesia, gitu kan, itu tidak mendapat bencana tsunami. Ya mungkin orang Aceh bilang, ya Jakarta nggak tsunami, tapi banjir tiap tahun. Seperti itu kan. Tapi orang Jakarta bilang, ya tetap saja jumlah korban jiwanya nggak sampai ratusan ribu. Nah, seperti itu. Bagaimana menjelaskan itu? Nah, menjadi menarik ketika kajian kebencanaan itu dilihat dari sudut pandang agama. Nah, seperti itu. Saya ingat Profesor Islah dari UIN Surakarta itu membahas tentang kajian kebencanaan dalam manuskrip. Nah, dia bisa melihat bagaimana ada perubahan masyarakat di masa lalu memandang bencana. Nah, seperti itu. Itu
bisa saja, artinya kajiannya manuskrip, tapi kemudian dilihat dari fenomena sosial, ilmu sosial menjelaskan itu. Nah, yang nggak mau rumit, nggak mau ribet menjelaskan tentang kajian manuskrip, ya kajian kontemporer. Bagaimana kebencanaan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak murni misalnya karena faktor keagamaan, tetapi karena ada faktor-faktor yang lain. Nah, itu bisa menjelaskan. Nah, ini penting sekali. Nah, living hadis bisa membahas seperti itu. Bagaimana hadis-hadis tentang bencana itu ada pada masa Nabi, kemudian dimaknai oleh masyarakat. Bagaimana Pak Belum atau pandemi kemarin bisa dimaknai pakai merupakan azab. Nah, seperti itu. Ingat nggak bagaimana ketika pandemi itu pertama kali muncul di Cina, orang mengatakan bahwa itu adalah azab dari Allah karena Cina itu negara yang banyak menyiksa orang-orang Uighur, gitu kan? Kemudian ada beberapa pejabat Indonesia mengatakan bahwa orang Indonesia nggak mungkin kena COVID. Kenapa? Karena orang Indonesia senang membaca salawat. Nah, itu pertama. Orang Indonesia nggak mungkin kena COVID karena orang Indonesia rajin minum jamu. Itu waktu belum datang ke Indonesia. Ketika sudah ke Indonesia yang terjadi, pakai hal yang lain yang lebih rasional. Ya, ini tidak terelakkan karena ini pandemi global. Ya, itu bisa dijelaskan. Bagaimana pandangan masyarakat itu kebicaraan dipandang dari sudut pandang agama. Nah, seperti itu. Ada artikel terbaru, ya walaupun Mas Syahil mengkritik itu, tapi perlu saya tegaskan ada artikel baru di Studia Islamika Jurnal Bin Jakarta itu tentang fatwa-fatwa ormas pada masa pandemi. Seperti itu. Kenapa bisa terjadi ormas ini mengeluarkan fatwa ini, ormas yang lain mengeluarkan fatwa ini. Nah, itu kan bagian dari pandangan kebencanaan dalam sudut pandang agama. Oke, sosiologi. Nah, ini sosiologi agama ada. Sebelah kiri misalnya, transformasi kelompok agama dan budaya. Ini klasik. Interaksi umat beragama dengan modernisasi, inter-religious konflik, klasik tapi masih bisa diteliti. Yang kanan, sosiologi, citizenship, kewargaan. Ini yang masih sangat jarang. Nah, saya punya artikel judulnya Polite Citizenship. Itu di studi kasusnya. Nah, ini balik lagi ke apa? Jadi itu penelitian saya itu kan terbit di jurnal di Belanda, jurnal yang sudah terbit sejak tahun 1835. Itu penelitiannya dilakukan di sebuah desa, satu desa saja di Sukabumi. Nah, satu desa di Sukabumi, kecil saja. Yang diteliti pun nggak banyak. Misalnya apa yang diteliti? Bagaimana orang rapat di desa, bagaimana orang berembuk di desa, bagaimana orang menghadiri nikahan, pesta pernikahan di desa. Nah, seperti itu. Tapi yang ingin bagaimana orang membuat pengajian. Tapi yang saya teliti bukan pengajiannya, bukan nikahannya. Bagaimana ada semacam relasi antar negara dan masyarakat, antara kepala desa dan jajaran dengan masyarakat dalam membangun bentuk-bentuk kewargaan. Bagaimana warga itu bisa mengetahui mengenai hak-haknya. Sementara ini di Indonesia, ketika kepala desa membangun jalan di suatu kampung, ia akan dimaknai sebagai hadiah dari kepala desa. Padahal dalam aturan negara itu adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana rakyat untuk mendapatkan jalan tersebut menggunakannya melalui cara kewargaan yang sopan, polite citizenship. Nah, orang Sunda terkenal seperti ini, pasti apa sekali kan? Nah, jadi ada suatu kesempatan. Warga itu udah lama mengutarakan pengen jalan itu di aspal di kampungnya. Desa kan terdiri dari beberapa kampung, beberapa dusun. Tapi nggak dipenuhi terus karena nggak punya akses untuk protes. Sementara ada desa yang lain karena masih kepala dusunnya masih saudara dari kepala desa itu dikasih jalan. Nah, ini enggak. Nah, suatu waktu kepala desa itu kondangan ke kampung tersebut. Dia pakai mobil warnanya putih, pakai sepatu. Jangan bilang-bilang sepatunya putih, sepatu apa? Nah, seperti itu. Jalannya becek, mobilnya kotor, sepatunya kotor. Terus ngomong warga itu dalam bahasa Sunda, tapi saya terjemahkan sebagai bahasa Indonesia. Pak Kades, seandainya jalan ini sudah dibeton, sudah dikonblok, itu bahasa sana, sudah dikonblok, mobil Pak Kades tidak bakal kotor, sepatu Pak Kades tidak bakal kotor. Dan yang paling penting,
semua orang datang sini akan memuji siapa dulu kadesnya. Seperti itu. Kan muji-muji ya. Muji-muji bisa bohong, bisa benar. Tapi pasti pujian. Nah, karena udah sering dikemukakan hal seperti itu, kemudian akhirnya Pak Kades bilang, udahlah kalau gitu, boleh kita kasih konbloknya, tapi kita nggak ngasih tukang, masih duit buat tukang, kalau mau kerjakan sendiri. Ya swadaya, nah, seperti itu. Akhirnya dibikin jalan, nah, seperti itu. Nah, itu cara bagaimana warga untuk memperoleh haknya. Jadi dengan cara yang sopan. Sebenarnya kalau orang bisa mengatakan apa sih yang aneh dengan hal itu? Nggak ada, kita semua udah tahu seperti itu kan. Bukan hanya terjadi di Sukabumi, tapi hampir di seluruh Indonesia seperti itu. Karena kita tidak punya mekanisme demokrasi seperti di Eropa yang punya saluran. Kalau di Eropa, Mas Haril misalnya pengen komplain tentang pengambilan sampah di rumahnya, depan rumahnya nggak teratur, itu bisa ngadu ke balai kota, ada formnya, bisa kirim email, bisa kirim kotak saran dan sebagainya, dan itu dibaca. Ada saluran. Di Indonesia kotak saran, ya basa-basi saja, seperti itu kan. Siapa mau melihat kotak saran? Seperti itu, basa-basi. Tapi kemudian caranya seperti itu, artinya kan nggak ada yang aneh. Tapi ketika ditulis dan saya menemukan istilah polite citizenship, keluarganya sopan, itu jadi sesuatu temuan, novelty, kebaruan. Dan itu penting kemudian di sebuah jurnal, karena ini kenapa disebut penting? Karena ada kontribusi akademiknya. Bagaimana misalnya penelitian saya untuk sebuah desa di Sukabumi itu bisa berlaku di Pakistan, bisa berlaku di Mesir, bisa berlaku di negara-negara berkembang lainnya. Nah seperti itu. Nah itu yang saya maksud dengan citizenship, kewargaan. Jadi itu sesuatu yang baru, masih belum banyak dikaji orang. Kemudian asosiasi sukarela, misalnya serikat pekerja, serikat dagang, migran dan pekerja migran Indonesia, aktivisme sosial dan semacamnya. Nah itu klasik. Kemudian politik, kajian partai dan pemilu itu sudah sering, populisme Islam. Tapi yang sebelah kanan misalnya politik lingkungan dan peran agama. Nah saya ingat temannya Mas Haril ini dari UIN Semarang itu menulis tentang Green Islam. Ya, Ibnu Fikri namanya ya, dosen di Semarang. Bagaimana Islam memandang tentang lingkungan. Nah seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih kalau di sini seperti apa. Tapi kalau saya di UIN Banten itu saya sering sekali nyentil mahasiswa. Masuk kelas, ternyata banyak sampah. Nah, saya bilang, ini gimana ini? Pertanyaan Islam itu apa? Bersiar sebagian daripada iman misalnya. Tapi ternyata ya itu hanya slogan saja. Nah, seperti itu kan. Itu kan terjadi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana isu-isu lingkungan itu belum mendapatkan tempat yang kuat di dalam masyarakat muslim. Oke, dan lain semacamnya. Jadi ada banyak yang klasik dan relatif baru jarang dikaji. Next. Nah, kita lihat contoh-contoh karya antar disiplin. Clifford Geertz, ini mungkin salah satu kelompok dalam studi Islam, studi keagamaan di Indonesia, proses of ecological change di Indonesia. Ini melihat bagaimana antropologi kemudian dengan studi lingkungan. Kemudian ada Taufik Abdullah, beliau sejarawan, itu menulis School and Politics dan kaum muda movement in West Sumatra. Sejarah, tapi ditinjau dari sudut pandang politik dan antropologi juga. Itu karya klasik. Kemudian Kunto Wijoyo, Social Change in an Agrarian Society Madura, sejarah tapi juga pakai pendekatan sosiologi. Kemudian Sartono Kartodirjo, Pemberontakan Petani Banten, sejarah pakai kajian sosiologi dan politik juga. Kemudian Lance Kessel, Religion, Politics and Economic Behavior in Java. Taniali, nah, ini penting sekali Taniali. Taniali ini antropolog tapi senang dengan kajian politik. The Will to Improve Governmentality, Development, and the Practice of Politics. James Scott, salah satu ilmuwan favorit saya, ilmuwan politik, tapi banyak menggunakan pendekatan antropologi. Weapons of the Weak, Everyday Forms of Peace and Resistance, senjatanya orang-orang arah. Nah, dia mengkajinya di Malaysia. Bagaimana petani itu punya senjata dalam menghadapi kekuatan besar. Yang lagi populer sekarang itu Madura, yang diminta untuk tidak beroperasi 24 jam karena dianggap menentang korporasi besar. Minimarket itu kan nggak 24
2004 ya, seperti itu kan. Tapi kemudian yang diserang ya orang Madura, nah seperti itu. Itu Wiman Santuri. Bagaimana orang Madura itu bisa bertahan hidup di tengah korporasi besar. Bagaimana misalnya kegilaan orang Madura di depan SPBU dia jualan bensin eceran. Seperti itu. Itu kegilaan. Tapi kegilaan senjatanya orang-orang kata. Dan itu bisa menang juga. Kalau dia di Amerika dia sedang David versus Goliath. Nah seperti itu si kecil melawan raksasa. Seperti itu. Kemudian ini nggak perlu disebut, tapi nanti kita lihat saja covernya. Kemudian ada Christian Leaf, Salafism in the State, Islamic Activism and National Identity in Contemporary Indonesia, tentang Islam and Citizenship. Lalu Ibnu Fikir yang saya sebut, Green Islam in Indonesia, Islam and Environmental Practice in Semarang, Linda Rai Benet, Amelia Fauzia, Richard semua. Oke, next. Nah ini yang tadi saya sebut. Ini ya narsisisme. Gak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau katanya kalau mahasiswa perlu ngasih contoh yang asal dari diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini kajian yang gaduh-gaduh. Ada studi Islamnya, ada antropologinya, ada ilmu politiknya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian perspektif seperti apa yang akan kita tawarkan kalau kita ingin mengkaji antar disiplin? Penelitian seperti apa yang telah dilakukan berdasarkan topik yang sama? Nah, ini penting untuk membentuk kebaruan. Bagaimana kaitan penelitian kita dengan penelitian orang lain? Perspektif seperti apa yang kita tawarkan atau kontribusi apa saja yang akan kita berikan? Dan yang terakhir, menjelaskan agama-agama di Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah jaringan besar keagamaan dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang lebih luas, sehingga kajian tentang agama-agama di Indonesia tidak terisolasi dalam perdebatan akademik yang lebih luas. Nah, saya ambil contoh saja lah, lagi-lagi dari diri sendiri, tapi bukan di UIN Banten, di UIN 3. Nah, kami ini punya program S2 dan S3 studi Islam. Ketika misalnya mahasiswa mengkaji tentang, ada kebetulan mengkaji tentang Madura waktu itu, fenomena berhaji di Madura. Jadi tradisi berhaji sebelum, sedang, dan setelah berhaji. Saya bilang oke, itu bagus. Kaji itu secara mendalam, tapi jangan lupa kaitkan dengan apa yang terjadi dalam perdebatan tentang tradisi haji yang lebih luas. Jadi mahasiswa itu perlu mengetahui bagaimana tradisi haji di Malaysia, bagaimana tradisi haji di Nigeria, bagaimana tradisi haji di Pakistan. Ya, kita bisa berbicara bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu merupakan bagian besar dari tradisi berhaji di negara-negara lain. Dan kalau sudah bisa menunjukkan itu, mahasiswa bukan hanya mampu memunculkan novelty atau kebaruannya, tapi sudah mampu berkontribusi akademik. Nah, seperti itu. Yang sedang saya teliti, misalnya sekarang yang teliti, yang sedang saya teliti, itu mahasiswa yang menulis tentang fikih peradaban Abu Syahya. Ada yang sedang meneliti itu. Nah, saya bilang, oke, itu bagus saja. Tapi jangan lupa, kamu juga harus mengkaji misalnya bagaimana hal yang serupa terjadi di negara lain. Bagaimana konsep fikihnya Ikhwanul Muslimin misalnya. Bagaimana konsep fikihnya orang-orang Filipina Selatan. Nah seperti itu. Supaya yang merupakan kajian agama di Indonesia itu tidak terisolasi. Nah, mohon maaf, seringkali kita itu fokus kepada diri kita. Kita mampu menjelaskan secara detail penelitian kita, di mana orang lain pun tidak tahu, sama sekali tidak tahu, gitu kan, apa yang terjadi. Tapi kemudian muncul pertanyaan, so what? Terus kenapa? Kenapa itu penting untuk ditulis? So what? Apa menariknya? Saya meneliti tentang Islam di Pakistan. Kenapa saya meneliti tentang lodo di Tulung Agung? Apa pentingnya lodo bagi saya? Ya, itu tidak. Tapi apa pentingnya? Kalau penting untuk dimakan, iya. Tapi untuk diteliti apa pentingnya? Itu harus bisa diterangkan bahwa misalnya lodo itu bukan hanya sekedar makanan ayam bersantan yang enak, gitu kan, tetapi merupakan membentuk identitas. Nah seperti itu. Di Jogja misalnya, ternyata di Jogja ada, tapi disebutnya ingkung misalnya. Apa bedanya? Nah itu bisa menjadi pembedaan. Harus bisa menunjukkan itu tadi dalam konteks yang lebih luas. Nah seperti itu. NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu mungkin memiliki padanan di negara lain.
klasik mulai muncul, peneliti dan yang diteliti itu ada jarak. Tapi sekarang itu hampir tidak ada jarak. Ketika bicara tentang subjek, sebenarnya bukan subjek, tapi dianggap sebagai mitra, sebagai kawan bercerita. Makanya dalam buku saya mengatakan bahwa metode saya itu adalah casual chat, kebanyakan casual chat dan hangouts. Tadi malam saya minum es teh injek sama Sahil di depan hotel gitu kan. Nah, Sahil bercerita bahwa di sini komunitas Chinese-nya cukup besar. Kenapa yang bisa seperti itu? Saya bilang ya, pengamatan saya sepintas ini tidak mengejutkan. Ini merupakan safe haven buat orang-orang Chinese, karena di sini mungkin Islam ya, dilihat dari sejarah masa lalu ya, lekat dengan tradisi sinkretik. Mungkin seperti itu. Tadi pagi misalnya di hotel tempat saya menginap itu ada wisuda anak SMA, SMN 1 Papua. Masalahnya sudah setuju aja, pantesan seneng gitu kan. Di depan lobi saya memperhatikan anak SMA, sujudnya seperti itu. Saya bilang anak orang nggak gitu. Karena saya mengamati di sana, anak SMA itu setelah negeri hampir tidak ada satupun yang tidak berjilbab, kecuali yang non muslim. Padahal tidak diwajibkan, tapi semacam didorong. Di sini ternyata banyak yang tidak pakai jilbab. Saya nggak menyebutkan cantik-cantik ya, itu subjektif. Tapi yang objektif tidak menggunakan jilbab, tidak memakai jilbab. Banyak. Kenapa bisa terjadi? Itu tadi menjelaskan kata terkaitan kenapa misalnya komunitas Tionghoa di sini bisa survive, karena lebih rileks, terbuka terhadap keberagaman. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi etnografi ketika kita ingin meneliti masyarakat Tionghoa misalnya, ya kita harus menjadi bagian dari mereka. Seperti itu. Waktu saya meneliti tentang Blatter misalnya di Madura, Blatter itu orang kuat lokal, nah, seperti itu. Ya, mereka merokok, ya saya merokok, seperti itu kan. Mereka begadang sampai subuh, ya saya pun begadang sampai subuh, nah, seperti itu. Tapi ketika dengan kiai, saya datang pakai sarung, pakai peci, nah, seperti itu. Cium tangan dan semacam itu. Ya, seperti itu, menjadi bagian darinya. Kalau kita datang tiba-tiba dengan membawa catatan, membawa laptop, membawa recorder, itu yang bisa dipastikan belakang kiai itu sulit untuk berbicara padanya. Tapi kalau merasa bagian dari mereka, itu mungkin bisa. Makanya saya tulis bahwa metode saya itu bukan wawancara terstruktur. Sulit untuk mendapatkan hasil hanya mengandalkan wawancara terstruktur. Tapi casual chat, nongkrong, hangout, nah, seperti itu bisa. Nah, seperti itu. Dengan para petani peternak sapi misalnya, saya datang kandang-kandang mereka, kemudian ya bicara, oh oke, sapi seperti ini dan lain semacamnya. Ya, oke, mereka bisa pakai celana pendek, ya saya pakai celana pendek juga. Ya, nggak jadi tukang sapi juga sih, seperti itu. Tapi artinya saya berusaha untuk bergaul, nah, seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Salah satu kunci sukses antropolog misalnya kalau bisa menikmati berbagai macam makanan. Seperti itu. Dikasih kepala ikan dimakan, dikasih kuping kambing dimakan, seperti itu dan lain sebagainya. Untuk menghargai bagaimana kalau misalnya produk menawarkan itu. Nah, itu terjadi di etnografi. Nah, kemudian etnografi sebagai bentuk penyelidikan, etnografi sangat bergantung pada observasi partisipan. Ada peneliti yang berpartisipasi dalam setting tertentu atau dengan orang-orang yang dipelajarinya dan berusaha untuk mendokumentasikan secara rigid tentang pola interaksi sosial. Etnografer biasanya menggunakan metode kualitatif biasanya, tapi bisa juga menggunakan data kuantitatif sebagai data peneliti. Tipikal etnografi terkait dengan segi holistik dan menyangkut secara singkat dan analisis tentang kekhasan suatu subjek penelitian. Kemudian saat ini etnografi juga digunakan untuk memahami masa lalu dan untuk memahami dunia virtual atau dunia dalam jaringan online yang sering disebut sebagai online etnografi atau netnografi atau cyber etnografi atau digital etnografi. Skip saja Mas Syahri. Satu, ini kita masuk sini. Ya, pertama, oke. Kita masuk. Kalau sudah mengenal etnografi yang lebih spesifik, etnografi digital. Ini trennya sekarang seperti ini. Etnografi digital.
Jadi apa itu etnografi digital? Pertama, saya akan menjelaskan bahwa etnografi digital bukan hal baru dan tidak hanya terdiri dari satu pendekatan tunggal. Ia adalah serangkaian metode yang mempelajari penggunaan teknologi digital baik secara online maupun offline, sekaligus menggunakan keterjangkauan teknologi digital yang sama untuk mempelajari dampak digital terhadap praktik budaya dan hubungan sosial. Etnografi digital tidak dilakukan menggunakan pena dan pensil. Etnografi digital memungkinkan lebih banyak peluang untuk melihat budaya dan masyarakat yang berbeda-beda. Penelitian etnografi tradisional biasanya dilakukan menggunakan video atau gambar, tetapi etnografi digital jauh lebih mendalam dalam langkah-langkahnya. Misalnya, etnografer digital akan menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, atau blog sehingga interaksi dan pelaku orang dapat dipelajari, dan kemudian perkembangan dalam daya komputasi dan artificial intelligence telah memungkinkan efisiensi lebih tinggi dalam pengumpulan data etnografi. Nah, etnografi digital ada berbagai macam konsep di dalamnya. Misalnya, bagaimana meneliti tentang kajian-kajian Islam di YouTube, kajian-kajian Islam di Facebook, di Instagram. Orang masuk ke dalamnya, orang menjadi bagian, menonton YouTube, mengikuti postingan seseorang, celebrity preacher misalnya. Bagaimana misalnya kita meneliti mengapa ada banyak pengikut Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Weng Xiao, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Isa Basalamah, dan lain semacamnya. Sementara misalnya dari kalangan NU misalnya belum banyak online preacher seperti itu. Mungkin sekarang yang agak menonjol ya Habib Ja'far misalnya kan, seperti itu. Tapi masih kalah dibandingkan dengan kelompok-kelompok non-NU. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, ini bisa dikaji dalam etnografi digital. Tapi etnografi digital juga bisa juga merupakan sebuah bentuk dari penggunaan alat-alat komputasional untuk menjelaskan misalnya tentang hadis. Nah, diproses melalui software-software tertentu. Hadis, kemudian ayat-ayat Quran dan lain semacam. Itu juga bisa merupakan bagian dari etnografi digital. Next, masih ada sedikit. Nah, etnografi digital meskipun dalam masa pertumbuhan diakui sebagai perkembangan penting dalam antropologi. Namun ada beberapa kritis terhadap bentuk baru perjalanan ini oleh para antropolog klasik yang memberikan tantangan yang sangat nyata. Namun etnografi virtual, etnografi visual, dan etnografi non manusia juga penting untuk dipertimbangkan sebagai etnografi nyata. Jadi bukan hanya sebagai etnografi virtual. Dalam artinya cara-cara baru untuk peneliti bisa menjadi hal yang mengasihkan. Melalui pendekatan digital, tersedia peluang bagi peneliti untuk mengambil manfaat dengan menggunakan teknologi baru, dengan mengoleksi data termasuk bagaimana cara kita membuat analisis dan meyakini bahwa seberapa valid data yang kita kumpulkan dalam pembicaraan itu dalam merepresentasikan suatu peristiwa aktual. Nah, misalnya Mas Akhir ini juga meneliti tentang fans K-pop di Indonesia. Nah, ada salah satu orang Korea yang menjadi muslimah, kemudian terkenal di Indonesia. Siapa namanya? Ayana Mun. Nah, jadi seleranya seperti itu. Ayana Mun. Nah, Ayana Mun ini populer sekali di media sosial. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, masalah ini sebenarnya sedang melakukan etnografi digital juga. Nah, seperti itu. Sedang melakukan etnografi digital. Dalam artian yang mengkaji bagaimana fenomena itu terjadi di dunia maya. Nah, permasalahannya adalah sampai sejauh mana etnografi digital ini bisa nanti menyamai etnografi di dunia nyata. Tadi saya bilang, saya etnografi klasik. Saya datang kepada Belanda, saya datang kepada Kiai, seperti itu dengan penampilan saya. Kalau sekarang kan di dunia maya, masalah yang nggak penting pakai baju apa, masalah yang nggak penting. Bagaimana pendekatan karena yang diteliti adalah apa yang terjadi di dunia maya, bukan di dunia nyata. Seperti itu. Ya, mungkin perbedaannya adalah beliau tidak siap menghadapi dunia nyata. Saya selalu siap menghadapi dunia nyata. Seperti itu. Jadi walaupun saya di roasting sama Abah, sama orang lain gitu kan, ya saya siap membalas. Seperti itu. Jadi siap menghadapi dunia nyata. Seperti itu. Oke, melalui pendekatan digital tersedia peluang bagi peneliti untuk mengambil manfaat dengan menggunakan teknologi baru, dengan mengoleksi data termasuk bagaimana cara kita membuat analisis dan meyakini bahwa seberapa valid data
terjadi dan berlangsung dalam masyarakat. Oke, next. Kita singkat saja. Lewat saja. Next. Nah, oke. Ini kita hampir mendekati selesai. Prinsip-prinsip etnografi digital. Yang pertama, ada multiplicity. There is more than one way to engage with the digital. Ada banyak cara yang tidak terbayangkan. Nah, seperti itu. Kenapa ada banyak cara yang tidak terbayangkan? Kita nggak tahu. Bagaimana misalnya 15 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali membeli kamera digital, saya merasa saya sudah sangat mengikuti tren. Saya beli kamera digital. Nah, saya lupa kalau nggak salah Olympus. Teman saya langsung beli kamera yang Sony. Padahal belinya berbarengan, tapi harganya lumayan jauh, Olympus dengan Sony. Dibilang ini teknologi 5 tahun yang lalu, kenapa kamu beli? Seperti itu kan? Baru beli saya bilang, itu udah dibilang seperti itu. Oke, saya merasa ketinggalan. Nah, ternyata dalam penggunaan teknologi saya lebih ketinggalan lagi. Saya sampai tahun 2015 belum punya smartphone. Ketika orang-orang menggunakan WhatsApp, misalnya saya masih menggunakan SMS. Teman-teman saya di Jabodetabek mengatakan, wah, kalau mau hubungi kamu itu susah ya, harus mahal, harus pakai telepon atau SMS. Sementara kalau pakai WhatsApp itu nggak perlu biaya. Oke, seperti itu. Saya masih bertahan. Karena waktu itu saya masih senang dengan sejarah. Karena satu sejarah saya bilang saya orang masa lalu yang bisa bertahan di masa kini. Seperti itu. Oke, suatu ketika 2015 akhir itu saya harus ke Inggris. Saya belum pernah ke Inggris sekalipun. Tidak ada yang saya kenal di Inggris. Saya berpikir, ini dari bandara ke tempat saya menginap itu saya tidak tahu gimana caranya. Saya bilang, oke, saya bisa cari di sini di Indonesia. Tapi sudah di sana sudah biasa juga kan? Disitulah saya mulai belajar menggunakan ada yang namanya Google Maps. Seperti itu Google Maps. Kemudian saya bilang, oke, kalau gitu caranya saya harus beli smartphone. Akhirnya saya mengalah dengan teknologi. Pertama kalinya tahun 2015. Mungkin orang-orang 2015 sudah punya smartphone. Saya baru kali itu. Dan ternyata benar, dengan smartphone saya tidak perlu bertanya dari bandara ke tempat saya nginap, cukup menggunakan handphone. Seperti itu. Selesai. Sehingga kemudian akhirnya ya saya menyadari bahwa teknologi itu berkembang sangat besar. Sehingga kemudian ada banyak cara yang tidak terbayangkan. Adik-adik mahasiswa mungkin nggak tahu apa yang namanya Friendster. Ya tahu tapi nggak pernah punya akun, saya yakin. Kalau abang masih punya Friendster hilang. Ada Facebook. Tapi sekarang anak-anak muda Gen Z nggak mau pakai Facebook. Itu dia apa? Orang tua. Makanya apa IG kan bisa kan? Saya sering bilang deh, saya sering bilang orang tua karena saya nggak punya Instagram, punyanya Facebook. Saya bilang nggak apa-apa lah, daripada saya punya Instagram ngaku-ngaku anak muda padahal nggak muda lagi. Jadi saya tidak perlu menutup-tutupi. Maksudnya nggak perlu juga saya pakai misalnya gaji. Enggak, saya bilang saja nggak ada siapa-siapa. Oke. Non-digital centeredness. The digital is the center in digital ethnography. Karena yang paling penting adalah persoalan tentang manusia itu sendiri. Jadi walaupun menggunakan etnografi digital, tapi tetap yang diteliti adalah manusia. Itu salah satu prinsip yang penting. Jadi kita di digital etnografi walaupun sudah berubah, itu kita tidak meneliti teknologi itu sendiri, tapi bisa meneliti pengaruh teknologi terhadap manusia. Seperti itu. Kemudian openness. Bisa tidak? Openness, digital etnografi, digital digital etnografi is an open event, terbuka bagi riset apa saja dan tentang apa saja. Orang ilmu hadis, orang ilmu Al-Quran tafsir itu bisa pakai juga digital etnografi. Reflexivity, digital etnografi involves reflexive practice. Praktik refleksif. Nah, kalau refleksi itu kan bijak-bijak. Ini refleksif yang merefleksikan.
digital etnografi itu penting untuk melihat misalnya perubahan tren media sosial. Kenapa Facebook tren? Kenapa sekarang Instagram lebih tren? Salah satu alasannya misalnya karena Facebook itu lebih banyak menggunakan kata-kata dibandingkan Instagram yang menggunakan visual, gambar. Kenapa? Orang tua sering nulis, tapi anak muda lebih senang melihat gambar. Nah, seperti itu. Jadi yang rajin menulis buku, saya nggak bilang orang lain ya, tapi orang tua seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Gen Z ini lebih senang memproduksi foto, itu juga bisa merupakan bagian dari etnografi digital. Bisa mengkaji foto, gambar, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, 15. Nah, kita lihat. Ini contoh-contoh penelitian etnografi digital. Yang paling klasik misalnya Henry Campbell tahun 2012. Tulis Digital Religion, agama digital. Understanding religious practice in new media words. Kemudian Gary Barr, #Islam. Jadi bagaimana hashtag Islam itu dibuat. Sekarang misalnya dalam konflik Palestina Israel juga kan banyak. Israel, Zionis, dan semacam agar-agar hashtag itu juga bagian dari bagaimana etnografi digital dilakukan oleh Gary Barr. Kemudian Bang Andre dan Florian Schneider menulis tentang digital activism in Asia. Martin Selamat menulis tentang sosial media and Islamic practice, Indonesian ways of being digitally pious. Yang terakhir ini penting, saya jelaskan sedikit. Selalu menjelaskan bahwa Indonesia digital adalah ranah ekspresi dan praktik keagamaan yang beragam. Hal ini berlaku di ruang digital yang dihuni oleh umat Islam di Indonesia. Saat ini kita dapat mengamati berbagai cara di mana internet dan media sosial diubah menjadi platform media Islam. Popularitas praktik Islam online telah meningkat besar di Indonesia karena pertumbuhan teknologi komunikasi pintar dan media sosial. Yang terakhir ini memberikan banyak peluang bagi umat Islam untuk memamerkan antara visual dan visual, termasuk ekspresi kesalehan masyarakat dan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk keberagamaan. Jadi bagaimana misalnya ada kelompok-kelompok yang terbentuk di media sosial, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp dan lain-lainnya itu berfungsi sebagai sarana untuk mempersatukan. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat karakter misalnya. Ada orang yang sangat aktif di media sosial, bisa sangat berani, tapi ketika di dunia nyata ternyata orang tersebut pendiam, pemalu dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada salah satu selebriti Facebook di Indonesia, ada peneliti BRIN, sebut saja namanya Amin Muzakir, seperti itu kan. Beliau itu strategi di Facebook. Tapi kalau sudah kenal dengan orangnya, diam sekali. Diam sekali. Dia jarang ngomong dan semacamnya. Nah, saya kenal juga, jadi saya tidak hanya kenal di dunia maya, tapi saya kenal di dunia diam sekali seperti itu. Nah, itu kan bisa membuktikan ada perubahan. Yang terpenting adalah manusia di sebenarnya. Nah, oke, ini terakhir, ini sedikit iklan di halaman berikut. Nah, tadi yang disebutkan ada Gary Barr, ada Bang Andre. Nah, itu kebetulan akan datang nanti kami di Q3 akan menyelenggarakan sebuah workshop itu tentang the future of artificial intelligence in of Islam, a view from Muslim Southeast Asia. Bagaimana AI, artificial intelligence itu berperan di dan tentang Islam. Berperan di dan tentang Islam. Apakah punya peranan? Misalnya, kalau sudah ada AI, misalnya, buat apa lagi ada tahfidz? Makanya seperti itu kan. Kalau sudah ada Al-Quran yang ada di aplikasi di smartphone, apakah masih perlu ada Al-Quran cetak? Misalnya kalau sudah ada pengingat azan yang dipasang di handphone, itu yang handphone suka bunyi kalau azan, yang handphonenya soleh masuk ke surga, untuk pemiliknya
Saya kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Sudah tua ya? Sudah tua belum? Iya, tadi sudah tua. Baik, teman-teman, tadi cukup menarik sekali ya. Mulai dari sesuatu yang sangat general, umum, kemudian spesifik dia menawarkan tentang satu pendekatan tren baru dalam studi antropologi agama, yaitu digital ethnography. Jadi itu lebih hemat sebetulnya ya, karena tidak harus ke lapangan gitu, kecuali tadi bagaimana mengkorelasikan atau merelasikan hubungan antara dunia maya dengan dunia nyata. Itu sebuah pendekatan yang memang sedang sangat booming dalam kajian ilmu sosial dan juga humaniora. Ya, irisannya banyak. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan membuka sesi pertanyaan.